Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, akan merenungkan firman-Mu, mari Engkau urapi setiap kami. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap anak-anak-Mu yang akan mendengar dan merenungkan bersama. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan pada siang hari ini saya berikan judul Benar-benar Merdeka. Kita akan baca Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-8, Injil Yohanes pasal 8, kita baca yang ke-30 sampai 36. Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul Kebenaran yang Memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara, benar-benar merdeka. Kalau kita merenungkan benar-benar merdeka, berarti ada orang yang tidak benar-benar merdeka. Artinya dia merdeka tapi tidak benar-benar, atau mungkin dia merasa merdeka tapi sesungguhnya atau sejatinya tidak demikian. Artinya dia hanya merasa merdeka tapi faktanya dia masih terbelenggu, dia belum merdeka, dia masih menjadi seorang budak. Seperti itu, saudara. Dan hari ini kita akan belajar benar-benar merdeka. Konteks pembacaan ini menceritakan bagaimana ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka harus tetap dalam firman-Nya dan benar-benar tinggal di dalam firman-Nya sehingga mereka akan menjadi murid Tuhan. Dan dikatakan ketika mereka menjadi murid Tuhan akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan mereka. Dan ketika mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu, mereka tidak terima. Kenapa? Karena mereka berpikir mereka adalah orang Yahudi. Mereka adalah keturunan Abraham. Mereka adalah keturunan anak perjanjian. Mereka adalah orang merdeka. Mereka tidak pernah menjadi budak siapapun. Sehingga mereka mengatakan, "Loh, kita kan orang merdeka. Kita nggak pernah menjadi budak. Kita ini keturunan Abraham. Kita ini keturunan anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin engkau mengatakan kami akan merdeka?" Dan Tuhan Yesus menjelaskan dalam ayat yang ke-34, "Aku berkata kepadamu," ya Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Saudara, betul, mereka orang Yahudi adalah orang yang merdeka secara sosial. Mereka tidak menjadi budak dari orang lain. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Mereka memang merdeka secara sosial, tapi mereka adalah budak atau hamba dosa. Kenapa? Karena dikatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, kata Tuhan Yesus. Dan mereka menerima perkataan itu, saudara. Mereka menerima dan mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Saudara, kalau kita baca konteks sebelumnya, ya, di situ ceritakan bagaimana terjadi ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berzinah, dan perempuan itu nyaris dilempari batu, dirajam. Dan Tuhan Yesus datang dan mengatakan, siapa yang tidak berdosa lempar terlebih dahulu. Dan kita melihat bersama-sama pembacaan kita bahwa tidak ada satu orang pun yang berani melempar perempuan tersebut. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa mereka itu berdosa. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa, mereka sadar akan hal itu. Mereka sadar bahwa mereka itu adalah orang berdosa. Dan Tuhan Yesus mengatakan setiap orang berdosa adalah hamba dosa. Rasul Paulus dalam Roma 3:23 menyampaikan hal yang serupa, bahwa setiap manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya setiap kita
adalah orang-orang berdosa. Artinya kalau setiap kita orang berdosa, berarti setiap kita adalah hamba dosa. Itu kenapa setiap kita pun perlu, butuh, dan harus dimerdekakan. Dan kemerdekaan yang benar-benar itu hanya akan terjadi ketika Kristus, Sang Anak, memberikan atau memerdekakan kita. Kita sebagai manusia tidak mungkin memerdekakan diri kita sendiri. Dengan segala usaha, dengan segala cara manusia lakukan, tidak akan pernah bisa membuat manusia itu menjadi merdeka. Sama dengan seorang budak, tidak akan pernah bisa menyatakan dirinya sebagai orang merdeka kalau tidak ada Tuhan atau orang yang menyatakan bahwa budak itu merdeka. Jadi saudara, kita orang berdosa, kita adalah budak dosa, dan kita perlu dimerdekakan. Dan kemerdekaan itu akan benar-benar terjadi ketika Sang Anak, yaitu Yesus Kristus, memerdekakan kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Yesus memerdekakan kita. Yesus membeli kita dari pasar budak dosa. Yesus mengeluarkan kita dari pasar budak dosa. Jadi setelah kita dibeli oleh Tuhan, kita dikeluarkan dari pasar budak dosa itu. Bahkan bukan hanya dikeluarkan, ketika kita sudah keluar, segala belenggu yang mengikat kita, Tuhan hancurkan. Dan kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Kenapa? Karena Kristus, kebenaran yang memerdekakan. Jadi kalau saudara mau benar-benar merdeka, saudara harus menerima kemerdekaan dari Tuhan. Harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Saudara harus sungguh-sungguh terima itu, dan saudara akan menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Ayat yang ke-31, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hari ini pesan untuk kita semuanya, tetap tinggal di dalam firman Tuhan, supaya kita tetap menjadi murid Tuhan. Dengan demikian kita akan mengenal kebenaran, yaitu Kristus itu sendiri, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Selamat menjadi orang-orang yang merdeka, karena Kristus benar-benar memerdekakan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami. Buat kami paham, buat kami mengerti apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi pesan-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah kami menyadari sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, sehingga kami pun menjalankan hidup kami, melakukan aktivitas dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang benar-benar merdeka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.